Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat bertemu lagi. Semoga kita semua tetap sehat di tengah-tengah situasi dan pandemi COVID-19 yang masih melingkupi kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, maka terlebih dahulu saya mau menyampaikan himbauan kepada kita seluruh warga Gereja Kibait. Yang pertama, bahwa seperti yang lalu-lalu, mari bersama-sama kita tetap berperan aktif di dalam membantu pemerintah kita memutus mata rantai penyebaran virus corona dengan cara mengikuti protap kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah kita. Terkait dengan ibadah kita, kami menghimbau supaya setiap gereja lokal dan pos PI tetap melaksanakan pelayanan dengan sebaik-baiknya, sekalipun masih untuk pelayanan di rumah-rumah anggota jemaat kita, sehingga kita dapat pastikan bahwa setiap anggota jemaat dapat beribadah dengan baik dan diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, bahwa sehubungan dengan surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 yang mana telah diberikan kelonggaran atau peluang kepada daerah-daerah yang memang sudah memungkinkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah. Olehnya itu, bagi jemaat-jemaat Tuhan yang berada di daerah-daerah yang sudah dimungkinkan dan sudah diizinkan oleh pemerintah untuk melaksanakan ibadah di gedung gereja, maka kami dari Badan Pengurus Majelis Sinode menyampaikan supaya setiap gereja lokal benar-benar mempersiapkan ibadah dengan sebaik-baiknya, menjaga kesehatan dan mengikuti ketentuan-ketentuan pemerintah dengan sebaik-baiknya. Kita berharap bahwa kita bisa segera melewati masa-masa sulit ini di dalam pertolongan dan kasih setia Tuhan. Semoga himbauan kami ini bermanfaat untuk kita sekalian. Selanjutnya, saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan dan penuntun bagi kita di dalam menjalani hidup dan panggilan kita sebagai umat Tuhan. Mengawali renungan itu, mari kita mohon pimpinan Tuhan dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk berkumpul sekalipun masing-masing di dalam keluarga untuk memuliakan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu saat ini ya Tuhan. Mohon urapan Roh Kudus-Mu atas kami. Tuhan, terangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti, kami dapat memahami, dan dimampukan untuk melakukan segala perintah Tuhan yang Engkau sampaikan kepada kami. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, dan pasal 8 ayat 18 sampai ayat 24. Saya bacakan firman Tuhan bagi kita, demikian bunyinya. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Perikop yang kedua
dari pasal 8 ayat 18 sampai 24 berbunyi demikian. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku atas orang-orang," saya ulangi, "supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala yang telah kamu katakan itu." Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita akan renungkan bersama dalam suatu pokok renungan, yaitu pelayan yang misioner. Pelayan yang misioner. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang saya bacakan tadi, itu adalah suatu peristiwa yang terjadi di Samaria. Tatkala sekian tahun setelah Roh Kudus dicurahkan, jemaat di Yerusalem menjalankan tugas dan panggilannya, kesaksiannya. Sekian banyak orang telah bertobat dan menjadi percaya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 yang mengatakan, "Kamu akan menerima kuasa, kamu akan pergi dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi untuk menyampaikan berita Injil." Itu yang harus terjadi, itu yang harus dilakukan oleh umat Tuhan. Tapi sekian tahun berlalu, saudara-saudara, mereka masih tetap berkumpul di Yerusalem dan menjalankan tugas pelayanan mereka. Sementara Tuhan memang menghendaki mereka untuk sampai di ujung bumi. Dan memang bukan secara kebetulan, tapi tentu Tuhan punya maksud di dalamnya, bahwa muncul seorang penguasa di Kekaisaran Romawi yang mendatangkan penderitaan dan penindasan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus di Yerusalem, sehingga mereka harus tersebar ke berbagai tempat. Mereka meninggalkan Yerusalem, dan dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat yang pertama, ayat yang keempat, bahwa mereka tersebar ke seluruh Yudea dan Filipus sampai di Samaria. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, pasal 8 ayat yang pertama, itu skop panggilan Tuhan kepada murid-murid, kepada pengikut Kristus, yaitu Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dalam rangka itu, saudara-saudara sekalian, Filipus juga sebagai seorang anggota jemaat, sebagai seorang diaken, yang dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 6, bahwa diaken itu dipilih, ada 6 orang dipilih, termasuk Filipus, Stefanus. 2 orang ini yang sangat menonjol di antara diaken-diaken yang dipilih itu. Kita kenal bagaimana kesaksian Stefanus, dan kali ini kita kenal bagaimana kesaksian Filipus tatkala ia sampai di Samaria untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Semua orang yang mendengar kesaksian itu
dikatakan percaya menerima berita yang disampaikan oleh Filipus. Luar biasa saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, di tengah-tengah pandemi COVID-19, mungkin kita berkata kita tidak dapat melaksanakan tugas panggilan kita karena kita tidak bisa kemana-mana. Kita dilarang keluar rumah, tidak boleh kemana-mana. Tetapi puji nama Tuhan bahwa melalui teknologi, melalui media informasi sekarang ini, maka sekalipun kita ada di dalam rumah, tapi kita bisa ada di mana-mana. Tidak kemana-mana, tetapi bisa ada di mana-mana. Seperti Bapak Ibu yang menyaksikan siaran ini atau menyaksikan renungan ini, kita tidak bertemu secara fisik, tetapi kita bisa saling berkomunikasi. Bapak Ibu bisa mendengarkan pesan yang saya sampaikan. Biarlah itu menjadi berkat bagi kita. Artinya bahwa sesungguhnya tidak ada sesuatu yang dapat membatasi kita, yang dapat mengungkung atau mengekang atau membatasi firman Tuhan, berita Injil Yesus Kristus disampaikan ke seluruh bumi. Karena itu sangatlah penting untuk kita belajar tentang bagaimanakah seorang pelayan Tuhan, seorang anak Tuhan atau hamba Tuhan menjadi pelayan-pelayan yang misioner. Saudara-saudara, hal pertama atau cara yang pertama adalah bahwa kita harus taat pada pimpinan Roh Kudus. Belum lama ini kita memperingati tentang pencurahan Roh Kudus. Dan bagaimana Roh Kudus yang dicurahkan itu memenuhi murid Tuhan, memenuhi setiap orang yang percaya. Dan dengan kuasa itu mereka tiada henti-hentinya untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Dan atas Roh Kudus itu jugalah maka Filipus tidak dapat dibendung, tidak dapat dihentikan, sekalipun waktu itu menghadapi banyak penganiayaan. Tapi mereka dengan sukacita untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, Filipus adalah seorang diaken yang sesungguhnya tugas utamanya adalah pelayanan diakonia, pelayanan sosial, bahasanya pelayanan meja, untuk melayani orang-orang miskin, untuk melayani orang-orang yang membutuhkan uluran tangan dari jemaat Tuhan. Itulah fokus pelayanan para diaken. Tetapi bukan berarti mereka tidak boleh menyampaikan kesaksian kepada dunia ini. Setiap orang percaya, apalagi para pejabat gerejawi, itu patutlah dengan senang hati dan dengan penuh semangat dan sukacita menyampaikan Injil kebenaran di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Dan oleh tuntunan Roh Kudus, maka Filipus sampai di Samaria. Filipus adalah orang yang memang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 3, yang menjadi syarat dipilihnya seorang diaken. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, yaitu tugas pelayanan diakonia. Filipus dan 6 diaken lainnya memenuhi persyaratan ini. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, memberi diri dituntun, dibimbing oleh Roh Allah. Saudara-saudara sekalian, sangatlah penting pemenuhan atau bimbingan Roh Kudus atas kehidupan kita, sehingga kita dapat dipakai oleh Tuhan. Di dalam pelayanan kita atau di dalam pelayanan Filipus, tatkala diutus oleh Roh Kudus ke kota atau ke Samaria itu, maka
Filipus melaksanakan tugas pelayanannya dengan baik. Puji Tuhan, sebagaimana pembacaan kita tadi bahwa setiap orang atau semua orang yang mendengar Injil melalui pemberitaan Filipus, mereka semua bertobat dan menerima Injil Yesus Kristus. Puji Tuhan, Filipus adalah orang yang sangat dipakai oleh Tuhan. Rahasianya, dia orang yang dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Allah. Kalau kita membaca keseluruhan pasal 8 kitab Kisah Para Rasul, dikatakan bahwa setelah rasul-rasul di Yerusalem mendengar berita bahwa orang-orang Samaria sudah mendengarkan Injil melalui pemberitaan dari Filipus ini, diaken Filipus, maka rasul-rasul itu mengutus dua orang rasul, yaitu Rasul Petrus dan Rasul Yohanes, diutus ke Samaria. Untuk apa, Bapak Ibu? Untuk mengurapi mereka, menumpangkan tangan atas mereka, sehingga mereka didiami oleh Roh Allah atau memiliki Roh Kudus. Saudara-saudara, para rasul ini atau kedua rasul ini diutus. Dan setelah itu berita tentang Filipus tidak ada lagi dalam pasal ini. Jadi Filipus memberitakan Injil, lalu orang-orang Samaria percaya. Kemudian muncul para rasul untuk melaksanakan tugas pengurapan atas mereka, sehingga Roh Kudus mendiami setiap orang percaya. Maka tugas Filipus untuk Samaria itu selesai. Selanjutnya, jemaat yang ada itu, orang-orang percaya yang ada itu, mereka hidup di dalam bimbingan Roh Kudus. Ini sangat penting di dalam pelayanan gerejawi, saudara-saudara. Apa kepentingannya? Kalau kita perhatikan antara Yerusalem dengan Samaria, tentu kita sudah pernah mendengar atau sudah lama kita mengetahui bahwa antara warga atau orang Yahudi dengan orang Samaria, bahkan dalam cerita oleh Tuhan Yesus sendiri pernah disampaikan bahwa orang Yahudi sesungguhnya tidak suka kepada orang Samaria. Kenapakah demikian? Karena orang Samaria ini sesungguhnya adalah sudah warga campuran, sudah ras yang bercampur. Sebagian adalah orang Yahudi dan sebagian ras itu adalah dari luar, bukan kalangan Yahudi. Sehingga orang Yahudi asli tidak lagi menerimanya. Itulah sebabnya sering terjadi ketegangan dan bahkan permusuhan. Tetapi dengan bergabungnya mereka sebagai warga negara sorga atau warga kerajaan Allah, sebagai pengikut Kristus, sekalipun di latar belakang Yahudi mereka adalah orang yang berbeda, orang yang mungkin bermusuhan, tetapi di dalam Kristus kita satu. Dan kedatangan dua rasul ini, Petrus dan Yohanes, itu memberikan berita yang sangat penting, membawa pesan yang penting kepada orang-orang di Samaria, bahwa kita ini adalah satu di dalam Tuhan. Kita ini adalah saudara di dalam Tuhan. Dan dengan demikian, maka baik orang percaya di Yerusalem atau anggota jemaat di Yerusalem dan anggota jemaat di Samaria, mereka adalah satu. Mereka adalah saudara yang harus hidup saling mengasihi. Demikianlah di dalam pelayanan kita, saudara-saudara. Di bawah tuntunan dan bimbingan Roh Allah, jika kita semua memberi diri dituntun dan dipimpin oleh Allah, maka sekalipun kita berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda budaya, mungkin berbeda status sosial, saudara-saudara, tapi kita semua satu di dalam Tuhan. Kita sahabat, kita satu di dalam Tuhan. Saudara-saudara sekalian, maka dengan demikian, maka kehidupan orang percaya dapat menjadi kesaksian bagi dunia ini. Yang kedua, yang pertama tadi adalah bahwa kita harus taat pada pimpinan Roh Allah. Yang kedua, kita harus memiliki hati yang lurus. Saudara-saudara sekalian, ini terkait dengan cerita yang saya bacakan tadi
dalam perikop yang kedua. Terkait Simon. Simon ini adalah mantan tukang sihir. Simon ini tadinya adalah orang yang banyak pengikutnya karena dia adalah tukang sihir. Dan banyak orang yang mengaguminya. Tetapi melalui pemberitaan Injil oleh Filipus, maka Simon dan pengikut-pengikutnya bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Namun demikian Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sekalipun Simon ini sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, tapi ternyata bahwa dia masih membawa pola-pola lama dalam kehidupannya sebelumnya. Itu terbukti tatkala Simon menyaksikan bagaimana Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan atas orang-orang percaya di Samaria itu. Dan semua orang itu menerima Roh Kudus. Maka Simon begitu kagum, luar biasa. Dia merindukan kemampuan seperti itu. Mungkin memang Simon ini adalah orang yang banyak uang, karena dia diidolakan banyak orang. Mungkin banyak orang yang datang meminta tolong kepadanya sebelum dia bertobat. Banyak orang yang datang berobat kepadanya, meminta bimbingan spiritual, walaupun itu menyesatkan, dan itu menghasilkan banyak uang baginya. Dan kini dia diperhadapkan kepada suatu pola baru, pelayanan di dalam Tuhan Yesus Kristus, pelayanan di dalam gereja. Tapi dia pandang dari sudut pandang sebelum itu, sebelum dia percaya. Dia melihat bahwa ini adalah suatu peluang untuk memperoleh kekayaan. Jika saja kepada Simon diberikan kemampuan, dia dapat menumpangkan tangan dan orang dapat menerima Roh Kudus, maka dia memanfaatkan untuk kepentingan dirinya sendiri. Saudara-saudara sekalian, Rasul Petrus memang sangat keras menegur Simon. Petrus katakan, binasalah uangmu itu dan binasalah engkau. Karena engkau tidak mengetahui, engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia-karunia rohani. Engkau tidak berhak di dalam semuanya itu. Sangat keras saudara-saudara teguran dari Petrus. Ternyata seperti yang dikatakan oleh Petrus bahwa Simon ini tidak lurus hatinya. Ia tidak tulus di dalam mengiring Tuhan. Dia mau memperoleh sesuatu untuk kepentingannya. Dia memiliki hati yang tidak lurus, yang tidak tulus. Karena itu saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, betapa pentingnya kita memiliki hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Memiliki hati yang tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Karena orang seperti itulah yang dapat dipakai oleh Tuhan. Masih ingatkah kita tentang Yudas Iskariot, saudara-saudara? Iblis menggoda dia melalui uang. Dan dia tega untuk menjual gurunya sendiri, walaupun gurunya sangat mengasihinya. Ananias dan Safira dalam jemaat yang pertama di Yerusalem. Kisah Rasul pasal yang kelima menceritakan panjang lebar bagaimana Ananias dan Safira ditegur dengan keras, bahkan berakibat nyawa melayang bagi mereka, oleh karena mereka tidak jujur di dalam keuangan. Mereka mau menipu Tuhan. Mungkin maksudnya mereka mau menyumbang bagi pelayanan Tuhan, tetapi mau mencari nama di dalamnya, mau mencari keuntungan di dalamnya. Dan akhirnya melalui tipuannya dia menyangka bahwa apa yang mereka sembunyikan, rahasiakan antara suami istri ini, Ananias dan Safira, itu tidak diketahui oleh pihak lain. Ternyata Roh Allah mengetahui segala rahasia dan segala yang kita sembunyikan.
Dan apa akibatnya saudara-saudara? Itu berakibat kematian bagi suami istri ini. Demikian jugalah saudara-saudara dengan Simon. Dalam pasal 8 ayat 20, saya bacakan firman Tuhan demikian. Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah." Saudara-saudara sidang jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata di dalam melayani Tuhan tak ada yang bisa kita sembunyikan. Tuhan tahu semuanya. Petrus sebagai hamba Tuhan mengetahui apa yang ada tersimpan di dalam hati Simon, sehingga dia katakan, hatimu tidak lurus. Bahkan lebih ganas lagi atau lebih kejam lagi, lebih tegas lagi, Petrus katakan bahwa ada kepahitan seperti empedu di dalam hati yang engkau simpan. Dia pahit, perasaan pahit kemana kita tidak tahu. Segala yang tersimpan di dalam hati kita, Tuhan tahu. Dan untuk itulah kita harus membereskan. Hati kita haruslah lurus di hadapan hadirat Tuhan. Tidak tertutup kemungkinan Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa pola-pola di zaman pelayanan jemaat pertama oleh Ananias dan Safira, di zaman jemaat di Samaria oleh Simon si tukang sihir yang telah bertobat, yang menerapkan pola-pola duniawi di dalam gereja, tidak tertutup kemungkinan gereja di zaman modern ini juga mengadopsi cara-cara dunia, cara-cara yang tidak berkenan kepada Allah, dibawa masuk ke dalam gereja untuk mencari keuntungan pribadi. Di dalam dunia politik kita sering mendengar namanya money politik. Orang berusaha untuk menghapus itu, tapi dunia tidak berhasil menghapus money politik. Lalu kemudian mulai dibawa masuk ke dalam gereja. Di manakah kesaksian gereja, saudara-saudara? Orang mulai pakai pulsa, uang pulsa untuk di dalam gereja, supaya mendukung si A, si B untuk mencapai tujuannya. Saya mau katakan bagi kita bahwa kalau kepada Simon si tukang sihir, Petrus katakan, "Binasalah uangmu itu dan binasalah engkau." Karena itu kita hati-hati di dalam melayani Tuhan. Bukan berarti melayani Tuhan itu berbahaya, saudara-saudara. Tapi melayani Tuhan itu sangat berbahagia. Tapi bagi orang yang mencoba bermain-main dengan Tuhan, mengakali segala sesuatu, menghalalkan segala cara yang dilarang oleh Tuhan, maka kepada Simon, Rasul Petrus mengatakan, "Binasalah uangmu dan binasalah engkau." Simon si tukang sihir memang sangat takut, saudara-saudara. Kalau Petrus katakan, "Kau harus berdoa," tapi dia tidak mau berdoa, malah dia minta kepada Petrus, "Tolong doakan saya." Harusnya dia yang berdoa, saudara-saudara. Itu menunjukkan bahwa dia tidak benar-benar bertobat. Walaupun dia sudah dinasihati dengan keras, tapi dia tidak mau bertobat. Saudara-saudara sekalian, tentu kita semua mau dipakai oleh Tuhan, menjadi alat misioner di dalam gereja Tuhan. Karena itu yang pertama, mari kita bawa diri kita, relakan diri kita dituntun dan dibimbing oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, sehingga kita dibawa ke tempat yang Tuhan kehendaki. Kita dibimbing untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, rekan hamba-hamba Tuhan, relakanlah dirimu. Di saat mutasi nantinya, kita yakin bahwa mutasi itu adalah kehendak Tuhan. Keputusan persidangan itu adalah kehendak Tuhan. Relakanlah dirimu, jalanilah mutasi dengan sebaik-baiknya di dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan yang kedua ialah, milikilah hati yang lurus.
supaya kita dapat dipakai oleh Tuhan dengan sebaik-baiknya di dalam pelayanan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tekun melakukan pelayanan kita kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami telah merenungkan firman-Mu. Tanamkan firman-Mu ini di dalam hati kami, agar kami dapat dikuatkan, bahkan kami dapat melakukannya dengan setia. Kami menjadi pelayan-pelayan yang misioner, yang dapat dipakai Tuhan untuk membangun gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.